Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rizky Ramadhani. Saya Arafiana Arsy Arindi. Kami dari kelas 11-7 ingin menjelaskan keanekaragaman budaya tentang Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Pakaian adat Sumatera Barat identik dengan warna cerah dan mencolok, memberikan kesan yang anggun bagi pemakainya. Pakaian adat Sumatera Barat Batu Sangkar. Nama ini diambil dari salah satu kota di Sumatera Barat. Pada wanita, memakai tutup kepala yang dipasang di kepala, berpakaian karung dan songket. Terdapat sulaman emas di bagian tangan dan leher. Pada pria, memakai celana panjang dan kain songket. Di bagian tangan berbordir emas dan kerah. Bagian kepalanya memakai penutup bernama salua. Pakaian adat Sumatera Barat baju Batabuwe. Baju Batabuwe memiliki arti baju bertabur. Warna yang paling sering digunakan adalah warna merah, biru, lembanyung, dan hitam. Busana ini dilengkapi dengan taburan benang emas. Memiliki makna filosofis yakni menandakan tentang betapa luasnya kekayaan alam Minangkabau. Baju Batabuwe ini terdiri atas baju kurung serta pernak-pernik di sekujur busana dengan corak dan motif yang beragam. Pakaian adat Sumatera Barat limpapeh rumanan gadang atau bundo kanduang. Ciri khas bagian kepala memiliki bentuk seperti atap rumah gadang Sumatera Barat. Dipakai oleh kaum wanita Minangkabau. Makna filosofis merupakan lambang kebesaran wanita. Makna kebesaran bagi perempuan terlebih para istri, yakni tiang tengah dari bangunan rumah. Pakaian adat Sumatera Barat lambak. Lambak seringkali disebut sebagai sarung yang merupakan bagian dari pakaian adat Sumatera Barat. Lambak merupakan bawahan berupa kain songket. Cara pakai diikat pada di pinggang, bagian belahannya disusun di bagian depan, samping, atau belakang. Susunan berbeda dari setiap desa atau daerah. Warna dominan warna emas, merah, dan coklat. Pakaian adat Sumatera Barat busana pernikahan. Orang Sumatera Barat biasanya mengenakan baju penghulu dan bundo kanduang. Identik dengan warna merah dengan aksesoris lengkap seperti selendang, mahkota, atau penutup kepala, gelang, kalung, dan banyak lagi. Hanya digunakan saat upacara pernikahan saja. Pakaian adat Sumatera Barat deta kepala. Deta adalah pelengkap yang dipakai pria dengan fungsi penutup kepala. Cara pakai dipakai dengan cara dililitkan di kepala dan bagian depan dari deta harus berbentuk lancip. Penggunaan sesuai marga atau status sosial. Ada yang khusus dipakai oleh pemangku adat, raja, atau yang sering dipakai oleh penduduk lokal. Penutup kepala ini memiliki bentuk sederhana namun memberikan keindahan bagi si pemakainya. Pakaian adat Sumatera Barat sasampiang. Dikenal juga dengan selendang dengan dominan warna merah. Makna merah di sini adalah keberanian. Motif benang makau warna-warni dengan arti kaya akan ilmu pengetahuan. Cara pakai dikenakan pada bagian bahu pria dengan cara menyilang. Makanan khas daerah Sumatera Barat, dendeng batoko. Dendeng batoko merupakan jenis makanan terbuat dari daging sapi. Dendeng batoko dapat diiris tipis dengan ukuran 1-2 cm, lalu dipukul dengan batu cobek supaya daging menjadi lebar. Seratnya terpecah dan mudah meresap pada bumbu. Daging diberi bumbu, setelah diberi bumbu langsung direbus. Kemudian daging dapat digoreng sampai matang. Dibuatkan sambal menggunakan cabai merah keriting. Terakhir campurkan daging dengan sambal yang telah dibuat. Sate Padang. Sate Padang adalah makanan khas Sumatera Barat yang terkenal di seluruh Indonesia. Daging sapi, lidah sapi, dan jantung sapi yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk oleh tusukan serta kemudian dibakar dengan menggunakan arang. Pinyaram. Pinyaram terbuat dari campuran gula pasir atau gula Jawa, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali sekaligus menjadi cetakannya. Makanan ini disajikan dalam bentuk penganan atau kue.
Pinyaran biasanya dibuat untuk menyambut hari raya dan perayaan tertentu seperti Lebaran dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan biasanya dimuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong, ada juga dijual sebagai oleh-oleh. Martabak Kubang. Martabak Kubang berasal dari kota Payakumbuh. Bahan martabak ini yaitu daging sapi, daun bawang, telur, garam, merica, dan ditumis. Lalu dibungkus dengan kulit terbuat dari tepung terigu. Dimasak di atas wajan besar, martabak dilengkapi dengan bumbu kuah dengan rasa asam manis. Lemang tapai. Lemang tapai berasal dari batu sangkar. Sering disajikan pada acara adat seperti beralek gadang, menjamu tamu, dan lain-lain. Lamang terbuat dari beras ketan, diisikan ke dalam bambu lalu diberi santan dan dibakar di atas tungku selama kurang lebih 2 jam. Lemang dapat dipotong-potong lalu diberikan tapai. Alat musik tradisional Sumatera Barat. Saluang adalah alat musik tiup tradisional yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Alat musik ini terbuat dari bambu tipis atau talang dan memiliki fungsi sebagai instrumen melodis dalam berbagai pertunjukan tradisional. Zaman dahulu, instrumen saluang kerap dipakai sebagai sarana ritual atau majlis untuk pemikat hati, di mana musiknya berisikan mantra-mantra. Namun seiring berjalannya waktu dan pengaruh oleh berkembangnya agama Islam di sana, kini masyarakat tidak lagi menggunakan saluang untuk sarana ritual. Talempong adalah alat musik pukul tradisional Minangkabau, Sumatera Barat. Alat musik ini terbuat dari campuran logam seperti tembaga, timah putih, dan besi putih. Talempong dimainkan dengan dipukul menggunakan stik kayu dan sering digunakan dalam berbagai upacara adat Minangkabau. Rumah adat Sumatera Barat yang paling terkenal adalah Rumah Gadang. Rumah ini memiliki ciri khas atap yang menyerupai tanduk kerbau atau gonjong dan bentuk bangunan yang memanjang dengan struktur panggung. Rumah Gadang juga memiliki berbagai fungsi, baik untuk kegiatan adat maupun kehidupan sehari-hari. Dinding rumah Gadang dibuat dari kayu yang sambungannya menggunakan pasak kayu, bukan paku, untuk menjaga kekokohan dan elastisitas struktur terhadap gempa. Dinding rumah Gadang sering dihiasi dengan ukiran-ukiran yang memiliki makna filosofis dan estetis, seperti motif alam atau bentuk geometris. Rumah Gadang dibangun di atas panggung dengan kolong yang dulunya berfungsi untuk menghindari binatang buas. Lukisan pada dinding-dinding atau kanvas di dalam rumah Gadang mungkin menampilkan adegan-adegan sejarah cerita rakyat atau tokoh-tokoh penting dalam masyarakat Minangkabau. Benda-benda seperti perhiasan, senjata, pakaian tradisional, atau alat musik bisa ditemukan dalam rumah Gadang, yang merupakan bukti sejarah dan kebudayaan masyarakat Minangkabau. Selain sebagai tempat tinggal, Rumah Gadang juga memiliki fungsi penting dalam berbagai kegiatan adat seperti pernikahan, musyawarah, dan kegiatan lainnya. Rumah ini juga menjadi simbol identitas dan status sosial pemiliknya. Jam Gadang di Bukit Tinggi adalah salah satu tempat wisata ikonik di Sumatera Barat. Jam Gadang bukan hanya menara jam, melainkan juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya, serta menjadi salah satu destinasi wisata populer di kota tersebut. Menara ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang. Sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Jam Gadang telah dikembangkan menjadi objek wisata dengan adanya taman di sekitarnya yang menjadi ruang publik untuk masyarakat. Taman ini sering digunakan untuk kegiatan seperti bazar, festival, dan senam. Jam Gadang di Bukit Tinggi memiliki sejarah panjang dan menarik. Jam Gadang dibangun pada tahun 1926 sampai 1927 sebagai hadiah dari Ratu Belanda
Wilhelmina kepada Hendrik Roelof Rockmaker, Sekretaris Kota Fort de Kock, kini di Bukit Tinggi. Pembangunannya atas inisiatif Rockmaker sendiri. Jam gadang di Bukit Tinggi memiliki daya tarik khusus saat malam hari. Pencahayaan lampu yang indah menciptakan suasana romantis dan hangat, serta memberikan kesempatan untuk menikmati keindahan bangunan bersejarah ini. Kawasan sekitar Jam Gadang juga ramai dengan pengunjung yang ingin bersantai atau menikmati jajanan lokal. Pantai Carocok di Painan, Sumatera Barat adalah destinasi wisata populer dengan panorama indah, terutama matahari terbenam. Pantai Carocok dilengkapi dengan berbagai fasilitas wisata, termasuk gazebo, tempat makan, area bermain anak. Pantai Carocok bukan hanya tentang keindahan alamnya, tetapi juga tentang kekayaan budaya Minang. Pantai Carocok terkenal dengan keindahan bawah lautnya, yang bisa dinikmati dengan snorkeling atau menyelam, atau hanya bersantai di tepi pantai. Keragaman budaya ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dan membantu melestarikan kearifan lokal masyarakat pesisir. Pantai Air Manis dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di Padang, Sumatera Barat. Pantai ini menarik perhatian pengunjung dengan pasir putihnya yang lembut dan ombak yang menggoda. Namun, daya tariknya tidak hanya terbatas pada kecantikan alamnya, melainkan juga melibatkan legenda lokal yang memikat, seperti kisah Malin Kundang. Legenda Malin Kundang tentunya menjadi salah satu daya tarik yang tidak bisa dilewatkan ketika berkunjung ke Pantai Air Manis. Di pantai ini, kamu bisa menemukan batu Malin Kundang yang menurut cerita merupakan kutukan dari ibunya. Selain itu, di sisi selatan pantai ini, kita dapat melihat sebongkah batu yang menyerupai orang yang sedang sujud. Batu ini dipercaya sebagai Malin Kundang yang telah berubah menjadi batu. Selain menikmati keindahan alam dan legenda Malin Kundang, di Pantai Air Manis juga terdapat berbagai aktivitas liburan yang bisa dilakukan, seperti berenang, berjemur, main pasir, dan memancing. Air terjun Lembah Anai berlokasi di Nagari Singgalang, Kecamatan 10 Kotiyo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia. Air terjun Lembah Anai merupakan bagian dari aliran Sungai Batang Lurah, anak Sungai Batang Anai, yang berhulu di Gunung Singgalang di ketinggian 400 mdpl. Air terjun ini terletak di batas barat kawasan cagar alam Lembah Anai, sehingga suasana masih alami dengan hutan lebat serta pepohonan rimbun. Di sekitar air terjun pun terdapat monyet yang berkeliaran. Tebing-tebing curam yang dikelilingi oleh hutan tropis hijau memberikan latar belakang dramatis bagi air terjun yang menjulang tinggi. Aliran udara yang deras menciptakan suara gemuruh yang menakjubkan, membangkitkan sensasi dan pengalaman yang tak dapat terlupakan bagi siapapun yang berada di kawasan itu. Pada saat liburan, air terjun ini dikunjungi oleh ratusan pengunjung. Keindahannya membuat air terjun Lembah Anai menjadi ikon pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Namun, air terjun Lembah Anai berada di tepi jalan lintas Sumatera sehingga memudahkan para pengendara untuk beristirahat di air terjun Lembah Anai. Begitu tiba di sana, pengunjung akan disambut oleh nuansa yang sejuk dan segar. Tari piring adalah tarian tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang menggunakan piring sebagai properti utama. Tarian ini menampilkan atraksi dengan mengayunkan piring di tangan dengan gerakan yang cepat dan teratur. Tari piring memiliki sejarah yang panjang dan biasanya ditampilkan dalam acara penyambutan tamu kehormatan atau pembukaan acara adat. Tarian yang juga berasal dari adat Minangkabau ini biasanya ditampilkan dengan jumlah penari ganjil dengan menggunakan pakaian yang indah dan berwarna merah atau emas. Sejarah tari piring ini bermula dari ketika masyarakat Minangkabau
dahulu kala melakukan persembahan kepada dewa atas hasil panen yang melimpah. Salah satu atraksi yang menarik dalam tari piring adalah saat para penari membanting piring ke lantai hingga pecah dan kemudian menari di atas pecahan piring. Sekian dari video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.